Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Oke, memenuhi janjiku di tayangan sebelumnya, ya, untuk merespon kasus yang lagi viral, yang lagi ramai, yang lagi digaung-gaungkan tentang kesetiaan, tentang perselingkuhan, tentang pernikahan, tentang cinta, dan seputar itulah. Tapi ini versiku ya. Seperti yang teman-teman tahu, aku selalu mengambil dari angle yang berbeda dari setiap permasalahan. Seperti yang dikutip di video sebelumnya, jika masuk ke ranahku, apapun permasalahannya, ya, apapun problematikanya, aku selalu membawa teman-teman untuk masuk ke dalam diri. Tidak mencari jawab atas semua yang ada di luar kita, tapi mencari jawab di dalam diri kita. Karena diri kita ini sebenarnya obat. Obat itu ada di dalam diri kita. Oke? Ini dari WA yang masuk ya. Dari WA yang masuk. Bunda, bagaimana Bunda menyikapi maraknya perselingkuhan gitu. Rada berat. Aku sebenarnya males bahas-bahas kayak gini. Tapi ya wes tak jawab ya. Tapi sesuai dengan sudut pandangku, dan yang pasti akan berbeda. Jawabannya mungkin tidak akan memuaskan kalian. Seperti biasanya, tidak akan menyalahkan orang lain. Tapi oke. Maraknya terjadi perselingkuhan. Ya wajar ya, dengan teknologi yang sudah sebegininya ya. Kalau dulu mungkin perselingkuhan itu jarang terjadi, atau tidak kasusnya tidak sebesar ini, tidak seheboh ini, tidak seviral ini. Karena apa? Tidak ada teknologi, tidak ada handphone, tidak ada media sosial. Walaupun dari zaman ke zaman perselingkuhan itu ada. Sejak dari zaman kerajaan ya, terus bergulir sampai sekarang. Itu akan tetap ada. Tidak akan hilang. Jadi sebenarnya perselingkuhan itu sesuatu yang jamak terjadi di masyarakat. Kita ngomongnya kita aja ya, di masyarakat kita. Jamak terjadi di masyarakat kita. Tapi untuk beberapa orang itu tabu untuk dibahas. Bahkan beberapa orang itu berpikir atau menyentuh aja ke ranah itu tidak mau. Karena apa? Ada ketakutan di dalam diri mereka sendiri gitu. Nah, ini fakta kok. Ini nyata. Ini terjadi dan ini jamak. Di mana-mana ada. Di semua strata sosial ada. Dari strata yang paling tinggi sampai strata yang paling rendah, sesuai dengan kelasnya. Kenapa begitu? Ya wajar, manusia ini gini nafsu. Dan ini kita nggak bicara tentang laki-laki ya. Kenapa? Kalau perselingkuhan itu selalu laki-laki yang dijadikan bulan-bulanan. Seperti kasus yang sekarang marak terjadi. Wah, itu sih laki-laki jadi bulan-bulanan. Padahal yang melakukan itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Dan sekarang itu biasa. Udah biasa itu terjadi. Kita aja yang perlu membuka diri lebih lebar. Ya. Kita aja yang perlu membuka hati lebih luas. Itu terjadi di mana-mana, di semua strata sosial. Jamak terjadi dan hampir menjadi sebuah kewajaran. Kita aja yang mentabukan itu untuk membahas. Oke. Ini baru awal ya. Udah bikin gak nyaman ya.
ini baru nggak nyaman. Kenapa kok sekarang itu jadi jamak terjadi pun? Iya, teknologi itu memudahkan semua. Teknologi memudahkan semua. Sekarang jumlah laki-laki dan perempuan itu sudah tidak seimbang. Udah junjing, sangat junjing. Ya. Dan mungkin ketahanan ya, ketahanan mental manusia zaman sekarang udah beda dengan manusia-manusia zaman dulu. Mungkin kalau manusia zaman dulu itu banyak tirakatnya, ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu mungkin masih bisa ngerem. Tapi sekarang kan sudah beda zamannya. Kita aja, ya, kita aja yang harus hati-hati. Kita aja yang harus mawas diri, karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu sudah rumus kehidupan ya. Kita nggak bisa otak-atik. Ya, di dalam pernikahan itu butuh 2 orang dewasa yang bisa membahas apa aja, yang bisa mendiskusikan apa aja, dan yang bisa mengkompromikan apa aja. Sekarang kalau ngomong, kenapa Bun kok marak terjadi perselingkuhan di zaman sekarang? Iya, karena ekspektasi dari sebuah pernikahan itu terlalu tinggi. Coba sekarang, ini kalau pernikahan di Indonesia ya, ini terutama perempuan, para puan minta tolong dicerna pelan-pelan ya. Jadi jangan sampai nanti salah persepsi. Ketika masuk ke ranah pernikahan, ya, itu seolah-olah ya, laki-laki ini milik si perempuan dan perempuan ini milik si laki-laki. Jadi melekat, seolah-olah memiliki. Lawang badan kita aja kita nggak ikut memiliki. Sorry ya, raga kita ini kita nggak ikut punya, jiwa kita juga nggak ikut punya, nafas kita juga nggak ikut punya. Tapi apa yang terjadi ya, mungkin itu karena udah dibangun, ide itu udah dibangun ya, udah berurat berakar. Jika menikah itu berarti kamu milikku dan aku milikmu. Jadi memang dibangun kemelekatan sebegitu rupa. Dan ada tuntutan tanggung jawab di sana. Aku ini tanggung jawabmu. Beban hidup itu jadi tanggung jawabmu. Kebahagiaan itu jadi tanggung jawabmu. Ini jadi tanggung jawabmu. Semua jadi tanggung jawabmu. Jadi beban laki-laki itu sangat besar. Kalau zaman dulu beda ya dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin tuntutan kebutuhan tidak sebesar sekarang ya. Nah, kalau sekarang, wah luar biasa. Jika tuntutan-tuntutan itu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal, kemelekatan itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, akhirnya udah ke distract. Hatinya ini jadi melemah. Terus pemakluman itu jadi semakin menipis antara satu dengan yang lain. Ada ketidakpuasan dengan pasangan. Hal kecil dijadikan besar. Hal besar, wah jadi makin besar. Dan di atas semua itu, tidak mampu menjadi manusia yang dewasa, yang berani berkata jujur, ya, yang berani jujur pada diri sendiri, yang berani jujur pada pasangan,
ya, yang berani untuk berkata benar, yang berani untuk duduk bersama, berkomunikasi, duduk bersama untuk menyelesaikan semua problematika dan permasalahan, duduk bersama untuk saling kompromi. Akhirnya masing-masing jenuh, jengah ketika bersama, dan cari hiburan, cari pelampiasan di luar rumah. Nah, ini perlu direnungkan ya. Jadi bukan hanya oh ini tentang si laki-laki, oh ini tentang si perempuan. Tidak. Dalam rumah tangga itu ada 2 orang. Jika goncreh, berarti ada masalah dengan 2 orang itu. Di dalam rumah tangga itu ada 2 orang. Jika bermasalah, berarti ada 2 orang yang tidak mampu berkomunikasi, ada 2 orang yang tidak mampu berkompromi, dan ada 2 orang yang tidak berani jujur, even itu pada dirinya sendiri. Piye rasa sesuai itu? Ya itu fakta ya. Itu fakta. Jadi aku sangat menyayangkan ketika masalah rumah tangga itu jadi masalah publik. Ya kalau ya sekarang kita susah ya, apalagi sebagai public figure. Karena banyak orang yang berkepentingan di situ, banyak orang yang bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah di situ dari kesusahan orang lain, dari kesulitan orang lain, dan dari permasalahan orang lain. Jadi digoreng sana, digoreng sini. Banyak yang berkepentingan dan banyak yang diuntungkan gitu. Sebenarnya kasihan dengan objeknya gitu. Tapi ya itulah di Indonesia ya. Orang itu lebih seneng ngurusi urusan orang lain. Jadi level kekepoan itu di Indonesia itu sangat tinggi. Hal-hal yang seperti itu menjadi konsumsi publik dan animonya luar biasa. Nah, sementara yang kajian-kajian begini, yang serius-serius begini malah nggak ada yang nonton biasanya, gitu ya teman-teman. Jadi yang tentang kenyataan hidup, tentang ya itulah kasus-kasus yang jamak ada, problematika yang ada di kehidupan banyak orang, itu malah nggak ditonton. Yang begitu-begitu malah yang ramai ditonton. Makanya akhirnya banyak yang berkepentingan, banyak yang goreng, banyak yang diuntungkan dengan kasus-kasus serupa. Oke. Cara menyikapinya gimana, Bun? Ya itu tadi, kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena tidak ada permasalahan ya kalau nggak ada sebabnya. Tidak ada asap kalau nggak ada apinya. Dan karena rumah tangga ini dibangun oleh 2 orang yang dulunya itu saling mencinta, ya. Kalau ada goncreh, kalau ada masalah, kalau ada keretakan, berarti yang perlu dipertanyakan itu ada apa dengan mereka berdua. Bukan salah satunya ya, tapi mereka berdua. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang mengalami fase serupa, ya, coba direnungkan. Rumah tangga yang dulu kalian bangun dengan penuh rasa cinta,
dan ketika saat ini terasa hambar dan gak ada cocok-cocoknya sama sekali, bisa jadi kalian tidak mampu untuk memposisikan diri sebagai dua orang yang dewasa, yang berani duduk bersama untuk ngobrol, duduk bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, duduk bersama untuk saling berkompromi, dan duduk bersama untuk saling jujur, ya, terutama pada diri kalian sendiri. Oke, aku akan lanjutkan bahas tentang cinta, pernikahan, kesetiaan, dan perselingkuhan. Ini akan sangat panjang sekali dan sebenarnya tidak terlalu menarik ya. Tapi kita akan kupas habis dari sudut pandangku. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.